Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang ibu dan dicampur dengan terigu 3 takar sehingga seluruhnya beragi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Kita sudah memasuki hari Selasa pekan ke-30. Mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, taburkanlah kiranya sabda-Mu di seluruh dunia dan perkenankanlah kami menghasilkan buah cinta kasih dan keadilan. Karena Dia yang telah berkenan memanggul dosa kami dan menebus kami, ialah Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara-saudara, hendaklah kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Pada istri, hendaklah tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaklah mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Nah itu kita sebagai anggota tubuhnya. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya.
haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Yesus berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Bacaan hari ini sungguh memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana rahasia ini besar Rasul Paulus pada umatnya di Efesus. Dan itu menjadi juga bacaan dalam penerimaan sakramen perkawinan. Karena sungguh bacaan ini menguatkan cinta kasih suami istri. Karena itu laki-laki kan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya tidak bisa lagi dipisahkan, seperti Kristus yang tidak bisa dipisahkan dengan jemaatnya. Sebagai anggota tubuhnya kita saling mengasihi sama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, hendaklah juga para suami mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Kenapa? Istri diambil dari diri menjadi satu kesatuan, jadi sebuah kekuatan. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar hal apa? Kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi yang tumbuh kecil memang, tapi menjadi besar dan semua pohon burung-burung bisa hinggap di ranting. Atau seperti ragi ditaburkan oleh seorang ibu, dan akhirnya semua menyebar. Kekuatan cinta kerajaan Allah harus disebarkan, dan akhirnya cinta kasih itu tidak boleh hilang. Sehingga di seluruh muka bumi ada cinta, ada kerendahan hati, ada kesabaran, kelemah lembutan. Dan itulah yang menguatkan kita semua untuk bersatu mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Suami istri, ayah dan ibu, anak dan orang tua harus punya peran mewartakan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah Bapa semesta, sebut kemurahan kami menerima roti kami siapkan. Sebelumnya dosa manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah bersama. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, bagaimana dalam mengucapkan amin dan amin. Terpujilah Tuhan semesta alam, sebut kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan, ini si pohon anggur dan dosa manusia bagi kami yang diminum roh. Cucilah aku, bersihkan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah membangun perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah kami pada diri Yesus Putra-Mu terkasih yang telah memulihkan kami dari pertentangan dan perselisihan dan membawa kami memasuki bait kudus-Mu.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Pemilihan sepantasnya ya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat terus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu umat dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan, maka mohon kuduslah persembahan ini dan pancuran roh bagi kami, tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan ke menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah jajan baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius Kardinal Sohari, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta-Mu. Anak domba yang menghapus dosa-dosa ini, kasihlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa ini, kasihlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa ini, berilah kami. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua ini diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan tumbuh darah Kristus. Amin.
Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkan di kebunnya. Biji ini tumbuh dan menjadi pohon, sehingga unggas udara dapat bersarang di ranting-rantingnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas janji tentang kerajaan-Mu. Perkenankanlah kerajaan itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kami. Berkat sabda Yesus Putra-Mu terkasih, semoga tetap rukun bersatu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Besok live streaming di channel YouTube Komsos Cilacap pukul 5 sore. Sampai bertemu lagi esok hari. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Eucharisti sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita